Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Hari Selasa menjelang siang, gua mau ngobrol ringan ya. Soal apa? Soal kabar salah seorang pemain dari Barcelona, kebetulan pemain Belanda yang di apa ya? Ya dirumorkan ini tidak betah di Barcelona. Dan dikabarkan masuk ke skema atau bahkan diinginkan oleh manajer Manchester United musim depan, yaitu adalah Erik ten Hag. Siapa lagi kalau bukan seorang Frenkie de Jong. Frenkie de Jong tentu saja bukan pemain yang asing bagi Erik ten Hag, karena Frenkie de Jong sempat bekerja sama bermain di bawah asuhan Erik ten Hag ketika bermain di Ajax. Nah, Frenkie de Jong sendiri ini beberapa waktu terakhir dikabarkan mulai tidak nyaman di Barcelona karena ya perannya dan juga bagaimana dia bermain di dalam sistem yang sepertinya tidak seperti yang dia inginkan atau biasa dia mainkan. Ini kalau tidak salah itu yang gue baca dari beberapa media. Nah, bagaimana menurut gue ya, opini ringan amatiran ala gue soal masalah Frenkie de Jong. Frenkie de Jong sendiri, ini di channel gue sudah sempat gue bahas beberapa kali. Paling tidak ada 3 kali ya. Gue bahas, ada news update, ada juga kabar dari Fabrizio Romano. Bahkan 7 bulan yang lalu itu sudah pernah gue bahas, gue ngobrolin ringan amatiran apakah cocok atau tidak di Manchester United. Frenkie de Jong sendiri di musim lalu menurut gue tampilannya cukup bagus ya bersama Barcelona. Kalau dilihat dari average score rating 7,16 cukup lumayan ya. Nah, yang menarik adalah kenapa gue ambil dari musim lalu, karena di musim lalu ini gue pingin lihat heat maps. Praktis dia lebih, musimnya juga udah selesai kan musim lalu. Kalau musim ini kan masih berjalan, jadi jumlah pertandingannya lebih banyak. Data yang gue ambil bisa lebih enak. Nah, ini yang gue lihat dari heat maps dari seorang Frenkie de Jong. Ternyata memang betul dia pemain tengah dengan mayoritas ada di 3 lingkaran itu ya. Kalau dilihat dari heat maps di mana dia biasa berposisi. Nah, ini atribut atau statistik dari Frenkie de Jong bersama dengan FC Barcelona, El Barça. Sekali lagi El Barça ya, bukan El Barca, El Barça. Langsung aja yang tentu saja sangat-sangat excellent adalah akurasi passing dari seorang Frenkie de Jong. Ini cukup luar biasa. Bisa dilihat akurasi per gamenya itu 92% musim lalu. Di mana 94% ketika dia melakukan umpan di daerah sendiri. Dan ketika umpannya dilakukan ke kubu lawan itu juga sangat tinggi sekali ya, 91%. Long ball-nya pun juga cukup bagus, 73%. Artinya kualitas dari umpan Frenkie de Jong ini kalau menurut gue menjadi senjata bagi ya seorang Frenkie de Jong. Dan ini adalah defending dari seorang Frenkie de Jong, karena praktis ketika dia bermain di lini tengah kan ada 2 fungsi di sana. Selain memang membantu penyerangan, dia juga pasti ada peran dong ya untuk bertahan. Nah, ini adalah statistiknya ketika bertahan yang menurut gua sih ya so-so lah ya. Dan nah, ini yang menurut gue juga penting di lini tengah, yaitu adalah terutama kaitannya dengan Frenkie de Jong yang dianggap kan badannya ini tidak cukup besar, fisik juga tidak cukup bagus. Nah, ini gue lihat bagaimana statistik ketika dia melakukan duel. Ground duelsnya ini 66%, aerial duelsnya ini 56%. Nah, lalu ini gue bandingkan dengan pemain tengah Manchester United saat ini yang mungkin posisinya hampir sama dengan seorang Frenkie de Jong. Mungkin ya gue ambil contohnya adalah seorang Fred ternyata ground duelsnya tuh 47% dan aerial duelsnya itu 58%. Yang uniknya ini untuk ground duelsnya masih lebih bagus Frenkie de Jong banget ya. Dan aerial duelsnya ini 50-50 ya, memper lah, 50 berapa persen tadi, 56 berbanding dengan 58%. Nah, lalu gue bandingkan juga ke salah satu pemain yang gue minati atau posisinya juga kurang lebih mungkin sama seperti kayak Frenkie de Jong, yaitu adalah seorang Youri Tielemans.
Tapi Youri Tielemans ini ternyata heat maps-nya lebih di daerah sisi kanan, kurang menyebar, tidak seperti Frenkie de Jong di mana ada di 3 titik ya. Nah, ini adalah attributes dari atau statistik dari Youri Tielemans. Big chances created dan juga key passes-nya nih lumayan ya. Tapi tentu saja akurasi umpannya ini masih di bawah seorang Frenkie de Jong. Wah, berarti kalau menurut gue sih masih lebih bagus Frenkie de Jong ya, nih ringan amatiran ala gue. Bagaimana dengan duelsnya ya? 51% dan juga 53%. Dan ini tentu saja menurut gue ya masih di bawah Frenkie de Jong. Ini cukup unik sih menurut gue ya, di dua angka duels tadi ya, ground duels dan juga aerial duels. Nah, dari situ gue berpendapat kalau Frenkie de Jong mungkin kalau secara duel fisik ya, walaupun terlihat dia mungkin agak lebih kurus, tapi dia mungkin lebih presisi, dia lebih akurat, dia lebih efisien ketika dia melakukan perebutan bola. Itu bisa saja terjadi. Nah, sekarang kalau seandainya Frenkie de Jong ini datang ke Manchester United, di mana dia akan bermain? Nah, ini gue mengambil posisi rata-rata ya, atau formasi ketika Ajax berapa tahun yang lalu tersingkir di semifinal, dikalahkan oleh Tottenham Hotspur, di mana ketika itu Ajax menurut gue tampil cukup bagus. Salah satu musim di mana Ajax ini tampilannya cukup bagus ya, cukup perkasa di Eropa. Nah, Frenkie de Jong ini bermain di pivot dipasangkan dengan Lasse Schöne. Sementara Donny van de Beek itu bermain juga di sana. Sepertinya bermain di posisi nomor 10. Tapi jangan lupa posisi nomor 10 di Eredivisie atau di Ajax atau di Liga Belanda itu tidak sama dengan posisi nomor 10 di Manchester United yang saat ini ditempati oleh seorang Bruno Fernandes. Nah, yang menarik, posisi rata-rata Frenkie de Jong bisa dilihat dia lebih ke bawah ya. Bahkan posisinya lebih turun dibandingkan dengan Lasse Schöne. Ini juga ketika bermain away ke kandangnya Tottenham Hotspur, bisa dilihat Frenkie de Jong juga tampil cukup dalam ya, di belakang, artinya di lini tengah tapi lebih ke dalam ya, ke belakang. Posisinya kurang lebih sejajar dengan seorang Lasse Schöne. Dan di sana bisa dilihat Donny van de Beek yang lebih maju ke depan. Dari situ gue berpikir ya, sepertinya kalau seorang Frenkie de Jong bermain di Manchester United, dia bisa dimainkan di sistem yang biasanya sekarang dimainkan, itu adalah 4-2-3-1. Artinya dia bermain lebih ke midfielder sentral, bukan ke DM ya, defensive midfielder. Kita masih butuh seorang defensive midfielder yang menurut gua fungsinya nanti juga sebagai pelindung dari seorang Frenkie de Jong. Katakanlah kalau Frenkie de Jong ini datang ke Manchester United. Di samping itu, ada juga pola yang bisa dimainkan oleh seorang Frenkie de Jong, yaitu adalah formasi 4-3-3, di mana ini juga lumayan sering dimainkan di El Barça, pun juga di tim nasional Belanda. Di mana menurut gue sebenarnya di posisi 4-3-3 inilah seorang Frenkie de Jong mungkin lebih cocok. Ini ringan amatiran ala gue, karena praktis dia bisa lebih berbagi peran dengan dua gelandang lainnya di tengah. Nah, cuman permasalahannya ada satu pemain di Manchester United saat ini yang menurut gua perannya hampir mirip dengan perannya Frenkie de Jong nih, ringan amatiran ala gua. Artinya dia ini lebih menjadi dirijen lah ya di lini tengah, di mana ya Frenkie de Jong tentu saja kalau menurut gua menilai dia juga seorang dirijen di lini tengah. Siapa itu? Adalah seorang Bruno Fernandes. Apakah ini jadi kekurangan? Tidak, menurut gue bisa jadi bagus, karena sering terjadi di Manchester United ketika seorang Bruno Fernandes ini melempem ya, atau buntu, ya serangan juga jadi tidak kreatif di Manchester United. Ini sudah terjadi di beberapa musim sebenarnya, bukan cuma musim ini saja tapi beberapa musim sebelumnya. Cuman kalau untuk Bruno Fernandes, yang gue sanksikan adalah di mana dia akan bermain, karena praktis menurut gue Bruno Fernandes itu lebih bagus ketika dia bermain di posisi nomor 10 di belakang striker tunggal di formasi 4-2-3-1. Ketika Manchester United bermain di formasi 4-3-3,
tampak perannya kurang maksimal, tidak semaksimal kalau dia ada di belakang striker. Karena menurut gue atribut atau kekuatannya dia, keunggulannya dia ada di posisi itu. Nah, kalau seandainya kita bermain dengan 4-2-3-1, apakah Frenkie de Jong bisa dimainkan di pivot? Menurut gue bisa sih. Melihat itu tadi ya, angka-angka ground duelsnya dia tidak oke, bukan cuma tidak buruk, bahkan oke ya. Cuman menurut gue untuk menunjang itu semua kita butuh gelandang bertahan yang bagus juga, yang bisa menunjang atau membantu atau mensupport pergerakan dari Frenkie de Jong di tengah. Kita harus mendatangkan gelandang bertahan yang punya kualitas, karena menurut gue yang kita punya saat ini Scott McTominay maupun Fred itu kurang mumpuni untuk melakukan tugas seperti itu. Nah, tapi ada hal lain yang menurut gue agak di luar teknis ya. Menurut gue oke, secara teknis bisa Frenkie de Jong ini dimainkan di Manchester United. Menurut gue sih bisa. Tergantung, tapi itu tadi dia tidak bisa hadir hanya dia saja di tim yang saat ini. Dia butuh support di gelandang bertahan. Kalau menurut gue sih begitu ya, karena dia lebih bermain itu ke dalam, dan dia butuh menurut gue coverage lah di situ ya. Again, untuk melindungi, kurang lebih demikian dalam tanda kutip. Apakah peran itu bisa diambil oleh seorang Donny van de Beek? Menurut gue tidak. Oleh karena itulah gue berpikir sekali lagi ya, kita butuh gelandang bertahan yang bagus. Nah, itu menurut gue secara teknis ringan amatiran aja sini ya. Tapi ada satu faktor yang menurut gue akan memberatkan sih, yaitu adalah faktor gaji. Karena gaji di Barcelona ternyata dia cukup tinggi nih, 354.000 pounds per minggu. Memang betul ketika nanti kita kehilangan atau ya Paul Pogba lepas, ada budget nih di sana, budget gaji. Gua lupa Paul Pogba tuh berapa ya, sekitar 250-an yang bisa dialokasikan ke sini, walaupun tetap masih ada gap di sana. Pasti akan diambil dari budget untuk tahun depan. Ini ringan amatiran ala gua. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah Frenkie de Jong mau menerima gaji sama dengan di Barcelona, atau dia ada ekspektasi untuk naik, ya kan? Itu satu. Nomor 2, transfer, karena menurut Transfermarkt valuasinya dari seorang Frenkie de Jong ini ada di angka 70 juta, dan menurut gua bukan tidak mungkin melihat kontraknya yang baru habis kalau nggak salah 2026 ya, correct me if I'm wrong kalau tidak salah itu, maka Barcelona bukan tidak mungkin akan meminta angka yang lebih tinggi daripada 70 juta, karena tidak ada urgensi untuk melepas ya seorang Frenkie de Jong. Nah, menurut gue ini juga merupakan tantangan untuk mendatangkan seorang Frenkie de Jong ke Manchester United, yang again tadinya jujur kalau secara teknis ya sebelumnya 7 bulan yang lalu gue sih agak sedikit meragukan sebenarnya, karena pada saat itu gue belum melihat kalau permainan gue beberapa kali ya pastinya juga melihat Barcelona, tapi timnas Belanda tentunya pasti gue lihat ya kan, bagaimana dia bermain dengan Davy Klaassen, bagaimana dia bermain dengan Wijnaldum contohnya, atau pemain yang lain, dimana kalau bermain di posisi 4-3-3 bisa dia dimainkan dengan seorang Donny van de Beek menurut gue ya kalau di Manchester United. Tapi kalau formasinya 4-3-3, peran dari Bruno Fernandes itu nanti yang menurut gue jadi tanda tanya. Cuman again soal masalah teknis ya pastinya akan ada perdebatan di sana, tapi menurut gue melihat bagaimana skillfulnya seorang Frenkie de Jong ini, menurut gue kemungkinan besar dia bisa lah ya. Dia bisa beradaptasi, tentunya nanti akan ada proses di sana, adaptasi dan lain-lain, tapi gue optimis. Justru di sisi non teknisnya nih, biaya transfer dan gaji ini sih menurut gue yang mungkin akan agak sedikit memberatkan untuk mendatangkan seorang Frenkie de Jong. Tapi again di dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Jadi ya kita lihat saja bagaimana. Nah, bagaimana menurut teman-teman pendapatnya soal masalah Frenkie de Jong? Setuju atau tidak? Di mana kira-kira dia bisa bermain, di formasi apa, dengan siapa? Drop di kolom komen. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.